tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, shalom semuanya. Di minggu ini bertemu lagi bersama saya dalam program Deep Talk with Pase. Kita masih tadarusan. Kita di hari Senin ini kita akan tadarusan melanjutkan ya kitab atau surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Malam ini, Senin malam ini kita akan ngebahas atau membaca satu pasal, yakni pasal 4 dari surat Galatia ini. Bapak Ibu yang belum mengikuti atau baru nyangkut sekarang nih di program ini, belum mengikuti yang pasal 1, 2, dan 3, silahkan coba lihat lagi di rekaman atau yang ditinggalkan di channel YouTube ini di beberapa hari yang lalu ya, tentang pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Surat Galatia seperti yang sudah saya sampaikan dalam program yang pasal-pasal terdahulu, saya menafsirkannya adalah surat yang mungkin paling awal ditulis oleh Paulus ya, yang kemudian kita kenal sebagai surat penggembalaan ya. Dan dalam surat Galatia ini di pasal 1, 2, 3 Paulus kelihatan sekali agak gemas gitu ya. Heran terjemahan LAI, tapi lebih ke gemas atau bingung atau bertanya-tanya kenapa jemaat Galatia begitu mudahnya berpaling pada Injil yang lain ya, yang sedikit berbeda dan agak berbeda dengan apa yang pernah dia sampaikan ketika pertama kali berjumpa dengan mereka ketika penginjilan di wilayah Galatia. Mereka bertobat mungkin karena pelayanan Paulus, atau mereka sudah Kristen sebelumnya ketika beberapa orang dari Yerusalem pasca Pentakosta kembali ke Galatia, menginjil di sana, dan mereka tapi baru bertumbuh, baru mengenal lebih dalam dari pengajaran Paulus. Nah, intinya Paulus mengajarkan kebenaran bahwa keselamatan hanya karena iman kepada Yesus. Itu yang ditekankan, berita Yesus atau Kristus Center ya. Jadi pusat pemberitaan Paulus kepada Yesus itu disampaikannya kepada jemaat Galatia. Dan tentu semuanya sudah paham kalau sudah mengikuti tadarusan Kisah Rasul bahwa Paulus itu bukan orang yang tipikal bisa stay in one place atau tinggal di satu tempat untuk durasi waktu yang panjang ya. Paulus tipikal orang yang punya hati untuk terus jalan ya, moving gitu ya. Habis satu tempat dia masuk ke rumah sinagog ya, ke rumah ibadah orang Yahudi, mengajarkan Injil di sana, baru kemudian menyampaikan itu kepada orang-orang yang bukan Yahudi di wilayah itu. Kumpullah ada beberapa orang yang akhirnya percaya dan bertobat, dibaptis Paulus. Paulus ajar sederhana dasar-dasar iman Kristen. Kemudian dia lihat ada satu figur, dua figur yang mau belajar lebih lagi, punya kedekatan dengan Tuhan, ingin lebih intim lebih lagi, maka itu yang dia kader. Kemudian dia tinggalkan tempat itu dengan orang yang dikader ini yang menjadi gembala atau pemimpin jemaat. Kemudian dia pindah ke kota lain. Tipikalnya Paulus ya, tipikalnya pelayanannya Paulus. Jadi tentu di jemaat Galatia pun dia tidak lama. Dan sehabis dia kembali dari keluar dari Galatia, nggak lama kemudian dia sudah dapat informasi bahwa ada Injil yang lain yang dia dengar, yang diikuti oleh jemaat Galatia, dan itu membuat dia gemas gitu ya. Dan Injil yang lain itu adalah Injil yang menekankan bahwa keselamatan bukan saja karena iman kepada Yesus, tapi karena Taurat juga. Jadi ada penekanan Taurat yang diberikan oleh guru-guru Kristen terkemudian setelah Paulus di jemaat Galatia untuk dilakukan oleh jemaat Galatia juga kalau mereka mau diselamatkan ya.
Jadi Injil plus-plus itulah yang disebut Injil yang lain itu. Sampai pasal 1, pasal 2, pasal 3, intinya kurang lebih Paulus gemas dan akhirnya Paulus menjelaskan siapa dirinya. Mungkin kenapa dia menjelaskan itu saya sudah jelaskan. Mungkin identitasnya dipertanyakan ya oleh guru-guru Kristen yang datang kemudian setelah Paulus, karena meskipun Paulus namanya sudah populer ya, tapi belum banyak orang yang kenal dengan dia ya. Menurut kesaksiannya sendiri bahwa banyak orang Yahudi yang sudah dengar dia tapi tidak tahu dia, hanya dengar dulu dia adalah pendakwa atau yang nangkepin atau yang menista ya, pengikut jalan Tuhan ya. Dialah pemimpin orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan iman dari orang-orang Kristen mula-mula ya, kemudian dia bertemu Tuhan. Tapi banyak orang tidak kenal secara pribadi dengan Paulus, makanya kerasulannya dipertanyakan ya. Nah, juga mungkin imannya dipertanyakan gitu ya. Dan di pasal 2, pasal 3 Paulus penting untuk mengajarkan lagi, mengingatkan lagi. Mungkin pernah disinggung olehnya di jemaat Galatia awalnya, tapi mungkin juga tidak ya. Karena di pasal 2, pasal 3 secara spesifik Paulus menjelaskan tentang awal pertobatannya, bagaimana dia ketemu dengan Petrus pertama kali, bertemu dengan Yakobus saudara Tuhan Yesus pertama kali. Kemudian 14 tahun kemudian dia bertemu dengan Soko guru gereja di pasal 3 kalau tidak salah ya, dengan Petrus, dengan Yohanes dan juga Yakobus, berjabat tangan dengan mereka dengan inti bahwa mereka untuk rasul bagi orang yang bersunat, sedangkan dia dan Barnabas sebagai rasul bagi orang yang tidak bersunat ya. Jabat tangan itu ditekankan oleh Paulus dengan indikasi bahwa para soko guru gereja itu tidak meragukan pelayanannya setelah 14 tahun pertemuan pertama mereka dengan Paulus gitu ya. Dan memang di pasal-pasal berikutnya kita bisa membaca, terutama pasal 4 yang kita mau bahas dan hari ini dan juga esok hari pasal 5, pasal 6, hanya 6 pasal Galatia kita selesaikan di minggu ini. Dan kemudian saya akan menekankan juga tentang apa itu buah roh ya, karena banyak orang Kristen tahu buah roh tapi tidak terlalu paham dengan sungguh buah roh. Maka saya akan bikin program khusus soal buah roh, dan sekaligus nanti di hari Jumat ada Bible Clinic, saya akan ngebahas soal baptisan roh yang menjadi satu penekanan penting ya. Maafkan saya, bahasa roh yang menjadi satu penekanan penting yang kita sudah pernah temukan di Kisah Rasul yang belum saya bahas dengan detail gitu ya. Maka di Jumat ini Bapak Ibu tungguin aja, saya sedang siapkan bahan materi soal bahasa roh. Ya, saya tidak mengajar doktrin sekali lagi di program ini, khusus di program ini karena saya sangat percaya, sangat yakin yang nonton banyak dari gereja-gereja lain yang tidak sepemahaman doktrinal dengan saya. It's okay ya, kita berbeda doktrin nggak apa-apa gitu ya. Saya hanya mengajarkan tadarusan ya, membaca Alkitab dan coba mengeluarkan ayatnya tanpa saya punya pemahaman-pemahaman lain ya. Saya berusaha untuk jujur dalam membaca Alkitab ini, jujur ketika menariknya keluar, mengeksposisi, menafsirkannya ya. Itu dengan apa adanya, seperti yang sesuai dengan konteks ayatnya ya. Saya tidak menghubungkan dengan pasal-pasal kitab-kitab lain sehingga akhirnya saya membangun sebuah pemahaman doktrinal, tidak ya. Saya coba belajar jujur saja, berharap nanti saudara yang bertanya sama Tuhan sendiri dan kemudian menemukan kebenarannya sendiri ya. Saya hanya tools saja, saya hanya membawa saudara untuk lebih memahami ayatnya saja ya. Terus akhirnya ketika kita mau mendapatkan kebenaran dari itu semuanya lebih dalam lagi, saya berharap saudara mencari sendiri dan bertanya sendiri kepada Tuhan ya. Kalau saudara mau mendapatkan informasi tentang pemahaman doktrinal saya, maka saya hanya bagikan itu dalam ibadah Minggu Raya di mimbar Gereja The Way ya. Jadi di Gereja The Way, di mimbar hari Minggu itulah saya mengajarkan doktrin-doktrin yang saya percaya kepada jemaat ya. Karena itu adalah mimbar gereja, tentu saya harus membicarakan mengenai doktrin atau pemahaman iman yang saya pahami ya, sehingga jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, domba-domba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan ini bisa memahami pemahaman iman saya
pemahaman doktrinal, tafsiran saya yang saya percayai gitu ya. Tapi di luar itu, di program-program digital ministry The Warriors ini, saya berusaha untuk open mind gitu ya, memahami pemahaman-pemahaman yang lain ya, jadi tidak menyinggung doktrin. Karena di program ini saya ingin lebih mengajak semua yang mendengarkan saya untuk bertumbuh ya pemahamannya, dan juga bertumbuh keingintahuannya tentang Tuhan, dan kerinduannya akan Alkitab, membaca Alkitab itu menjadi lebih membara. Itu aja kerinduan dari saya. Oke, sebelum kita membahas atau membaca soal Galatia pasal 4, kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami bertemu dalam program Tadarusan Galatia 4, dalam program yang kami beri tema atau judul Deep Talk with Pase. Tuhan, bicara kepada kami agar apa yang tertulis di dalam Galatia 4 sebagai kebenaran firman-Mu itu bisa kita tarik keluar maknanya, bisa kami hidupi dalam kehidupan kami selanjutnya sampai kami akhirnya Kau panggil kembali ke rumah-Mu. Bicara kepada kami Tuhan, jangan ada pun satu kami yang Kau lalui. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, seperti biasa sebelum kita membahas, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Nyanyi lagu Our Father from Don Moon.
our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Yes, we hear us as we pray. Sing it, our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Our Father, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Oh yes. Haleluya. Ya, saudara, kita akan segera masuk dalam pembacaan tadarusan kita atau program tadarusan kita membaca kitab. Maka siapkan Alkitab saudara. Saya akan munculkan juga Galatia pasal 4. Tapi kalau terlalu kecil, saudara bisa siapkan Alkitab saudara. Dan saya cuma mengingatkan bahwa di hari-hari ini kita sedang juga memperingati bagaimana murid-murid sedang berkumpul, berdoa sehati, menantikan janji Bapa. Ya, biasanya kalau sebelum pasca pandemi ini ya, kemarin kita bikin program doa 10 hari gitu saudara ya. Cuma karena saya sudah ada program setiap malam jam 9 malam ini ya, jadi doanya kita di sini saja ya, di program ini. Dan mungkin nanti saya sedang mengajak beberapa leaders untuk mau nggak ngisi doa di dalam program di Instagram ya. Jadi sepanjang hari dari Senin sampai ketemu Minggu besok ya, kita berdoa meminta Tuhan agar Roh Kudus dicurahkan gitu ya. Dan Pentakosta kita rayakan Minggu besok ya. Dan hari Jumatnya saya ingin bicara soal dalam Bible Clinic bahasa roh ya. Pentingnya bahasa roh, peran bahasa roh dalam Pentakosta itu apa, dalam karunia Roh Kudus itu apa, dan juga dalam pencurahan Roh Kudus itu apa ya, supaya saudara bisa memahaminya. Oke, kita akan buka Galatia pasal yang keempat. Iya, Galatia pasal 4 ya. Kita sudah menemukannya ya. Dan kita akan coba baca ya saudara ya, Galatia pasal 4 ayat yang pertama. Judul perikopnya tak ada lagi perhambaan. Kita baca ya supaya kita bisa sekali lagi sebelum saudara membaca, kalau belum membaca atau mengikuti pasal 1, pasal 2, pasal 3, silahkan mengikuti pasal 1, 2, 3 supaya benang merah atau pengajaran Galatia ini saudara bisa mendapatkannya secara utuh gitu ya. Oke, aduh mata saya sebelah kiri ini agak gimana gitu, berair terus saudara ya. Dibilang sedih juga nggak sedih sih. Ya, sama-sama kita baca. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa.
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, ini luar biasa. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, ini kembali pasal 4 yang kita sudah baca itu nggak bisa dimengerti kalau kita tidak membaca pasal 3 ya. Di pasal 3 kemarin Paulus menjelaskan bagaimana posisi Taurat itu ya. Taurat itu dikatakan tidak ada kebenaran di dalamnya ya, sebab kalau ada kebenaran sia-sialah gitu ya kematian Kristus gitu ya. Tapi yang saya jelaskan di penjelasan itu bukan berarti sama sekali nggak ada kebenaran alias Taurat itu salah. Bagaimana mungkin Taurat itu salah, wong Taurat juga dari Tuhan. Tapi tidak ada kebenaran di situ, maksudnya bahwa Taurat itu diberikan untuk supaya kita menjadi umatnya Dia. Karena Taurat ada ditambahkan karena adanya pelanggaran. Ya seperti sudah saya jelaskan. Jadi semakin kita hidup dalam Taurat, kita menghidupi Taurat, kita semakin tahu bahwa kita ini salah, kita ini dosa ya. Karena dengan kita membaca Taurat, kita semakin paham bahwa kita ini memang banyak masalah, banyak problematika yang menjauhkan kita dari Tuhan. Makanya dalam Taurat kita akhirnya disadarkan bahwa kita kalau mau disucikan, dikuduskan ya gak bisa dengan perbuatan-perbuatan yang diatur Taurat itu karena terlalu berat buat kita. Makanya harus ada pengorbanan kambing domba atau darah kambing domba yang tak bercacat celah sebagai korban penebus salah kita yang dikorbankan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, umat percaya saat itu dengan memberikan kepada Tuhan korban itu setahun sekali. Ya, dan Paulus mengatakan juga di pasal 3, Taurat itu penuntun kita ya sampai kepada janji itu ya. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu. Kamu dan keturunanmu ya akan menerima janji berkat itu. Keturunanmu itu bukan keturunan dalam bentuk majemuk atau jamak banyak, tapi singular. Yang tidak merujuk sebenarnya bukan kepada Ishak ya sebagai anak perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham, tapi Paulus dengan hikmat Tuhan yang dalam itu menariknya pada Kristus. Sehingga barang siapa percaya kepada Kristus ya, dia adalah anak-anak Abraham. Karena Abraham itu dibenarkan karena percaya kepada Allah, maka kita yang percaya kepada Kristus, kita yang beriman kepada Kristus, kita itu dibenarkan ya. Dan kalau kita sudah dibenarkan kita sudah percaya kepada Kristus, dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka kita mengenakan Kristus ya. Mengenakan itu saya bilang berarti bukan saja kita menutup tubuh kita dengan Kristus sehingga orang melihat luaran kita Kristus, tapi juga ada tanggung jawab diri kita. Ya, karena saya pakai analogi mengenakan Kristus seperti kita menggunakan baju yang mahal itu, baju yang mewah, baju yang baju yang keren banget itu ya. Yang harganya mungkin mahal, saya pakai merek aja Hermes mungkin, Louis Vuitton mungkin ya. Merek-merek terkenal itu Gucci mungkin ya. Selah ya, sebutkan aja saudara ya. Kita nggak mungkin akhirnya dipandang orang hanya dari memakai baju itu. Mungkin dari jauh iya, wah keren banget itu orang kaya gitu. Tapi ketika berdekatan dengan kita, terus kita bau badan terus kita salaman sama dia, jari kita atau kulit kita kasar, orang pasti mikir ya ini bajunya KW, jangan-jangan ini bajunya jangan-jangan nyuri gitu, kok badannya bau, kok tangannya kasar dan lain sebagainya. Makanya mengenakan Kristus tadi ya, saya juga mengajarkan di Galatia pasal 3 kemarin itu menjadi juga tanggung jawab kita untuk mengusahakan badan kita, tubuh kita ya, yang kita kenakan Kristus itu ya, di dalam diri kita juga kita berusaha untuk menjadi serupa segambar seperti Kristus ya, mematikan daging kita ya, terus dalam Roma 12 mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan tak bercacat celah. Ada bagian kita
yang harus kita sesuaikan juga dengan pakaian yang sedang kita pakai, yakni pakaian Kristus. Karena kita bukan sedang memakai jubah di depan manusia, tapi kita juga memakai jubah di hadapan Bapa nanti yang akan menghakimi kita, mengadili kita. Dan Bapa itu dan Tuhan itu bisa menilik hati kita yang paling dalam. Ya, itu yang harus kita lakukan, ya. Dan dari pengajaran pasal 3 kemarin kita ketemu sekarang lagi soal pasal 4 ini. Adalah kembali terminologi tadi ya. Kalau di pasal 3 kemarin kan dikatakan bahwa ini ada coba saya lihat lagi ya, seperti perjanjian ya. Sebentar. Seperti wasiat ya. Wasiat yang kalau sudah disahkan itu nggak bisa dibatalkan ya. Ya, itu kan bahasanya Paulus di pasal 3 ayat yang ke-15 ya. Janji Tuhan kepada Abraham itu bahkan mendahului Taurat yang baru muncul 430 tahun kemudian. Bagaimana mungkin janji yang sudah Tuhan ucapkan kepada Abraham bahwa kamu dan keturunanmu yang tunggal itu ya, itu yang akan diberkati gitu ya. Itu akhirnya dibatalkan oleh aturan-aturan yang datangnya kemudian gitu ya. Meskipun aturan-aturan itu tidak salah, tapi tidak bisa membatalkan janji. Aturan-aturan itu ada agar membuat keturunan Abraham secara DNA itu yang ada atau hidup di antara Abraham sampai kepada keturunannya yang tunggal yakni Kristus itu. Jadi orang-orang yang hidup di antara masa ini itu bisa mempersiapkan dirinya ya sebagai umat Allah yang benar, maka diberikan Taurat gitu ya. Goalnya supaya mereka nanti akhirnya bisa percaya, bisa beriman kepada anak Allah Kristus yang menebus kita di atas kayu salib itu. Itu yang mau diajarkan sebenarnya, kebenaran tentang apa itu Taurat di dalam perspektif Paulus saat itu dan juga iman Kristen kita. Karena apa yang dikatakan Paulus itu ada di Alkitab kita, dan Paulus adalah rasul yang dipilih Tuhan Yesus juga gitu ya. Nah, jadi ketika orang Israel akhirnya tidak bisa sampai pada titik percaya, ya maka selesailah mereka ya. Mereka hanya sekedar anak-anak Abraham, tapi tidak bisa menjadi ahli waris. Karena kata Paulus yang menjadi ahli waris adalah mereka yang percaya kepada keturunan Abraham yang tunggal itu, yakni Kristus itu. Maka kita ini adalah Israel rohani ya. Kalau Bapak Ibu ingat program saya soal approaching Gog dan Magog ya di hari Sabtu kemarin yang mengomentari soal situasi yang terjadi antara Israel dan Palestina hari-hari ini ya, saya bilang saya nggak terlalu gimana dengan Israel. Orang boleh ngomong Israel tuh begini gini ya kalau kita refernya perjanjian lama ya, Israel adalah umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan ya. Ya Tuhan berjanji kepada Abraham, tapi ingat janjinya itu hanya sampai kepada keturunannya yang tunggal yang muncul, yakni Kristus tadi ya. Jadi sekarang ini ya kita harus benar-benar mempercayai Kristus. Kita yang mempercayai Kristus, kita adalah Israel rohani itu ya. Jadi bagi saya Israel sekarang ini yang ada di Timur Tengah yang mengaku diri adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu membanggakan diri dengan hal itu ya biasa saja. Seperti bangsa-bangsa lain ya. Kalau dibanding bangsa-bangsa lain ya mereka ada kelebihan, tapi dibanding kita ini ahli waris Abraham via Kristus ya. Jadi kita ini diberkati Tuhan luar biasa ya. Kita adalah orang yang harus lebih bangga bahwa kita ini adalah anak-anak Allah ya. Dan dalam ayat pasal 4 ini ditekankan lagi bahwa kita ini adalah anak bukan hamba ya. Karena dikatakan tadi meskipun kita ini anak, tapi kalau belum akil balik ya, kita ini sama aja seperti seorang hamba ya. Nah, karena semuanya masih ada dalam perwalian, di bawah perwalian. Tapi ketika kita sudah dianggap dewasa ya, dianggap cukup ya, maka kita ini adalah anak bukan lagi hamba ya. Kalau sudah dianggap dewasa, maka kita sudah dipercaya bisa mengelola semua aset orang tua kita, diberikan tanggung jawab lebih ya, bisa menikmati semua yang menjadi hak waris kita ya. Itu baru kita adalah anak. Meskipun kita anak, tapi kalau masih di bawah usia, belum akil balik ya, kita hanya ngikutin aja ya. Ya kita diasuh ya, kita tinggal di rumah orang tua kita, tapi kita belum bisa menikmati semuanya ya, layaknya hamba yang bisa tahu, bisa melihat, bisa juga mengecap, tapi nggak menikmati gitu ya. Karena ketika mau menikmati kita harus sudah cukup umur, akil balik, dianggap dewasa, bisa tahu benar, bisa tahu salah. Pertanyaannya dalam pasal 4 ini, di mana posisi saudara
ya. Saudara masih belum akil balik atau sudah akil balik ya? Kalau sudah akil balik, maka saudara mestinya sadar bahwa saudara adalah anak. Posisi saudara adalah anak di mata Tuhan. Sekali lagi ya, bukan berarti kita akhirnya mengabaikan pemahaman bahwa kita juga adalah doulos tuteo ya, atau hambanya Tuhan ya. Karena di dalam penjelasan Paulus di surat-surat yang lain, Paulus juga menekankan bahwa kita ini adalah hambanya Tuhan ya. Nah, anak di sini ya, ada ditulis memang di Galatia pasal 4. Sekali lagi konteksnya konteks Galatia. Ya, sudah saya berulang-ulang mengatakan ketika Paulus menuliskan surat ini, dia tentu sedang menuliskan tentang situasi kondisi yang ada di Galatia yang membuat dia galau hatinya, sehingga dia harus menuliskan karena dia mencintai jemaat Galatia. Dan situasi jemaat Galatia adalah jemaat yang kembali diperbudak oleh Taurat, hidup dalam kutuk Taurat lagi. Satu sisi mereka sudah percaya Yesus Kristus Tuhan, sudah dibaptis dalam nama Yesus, tapi mereka diajarkan dan akhirnya menerima kembali bahwa Taurat itu harus dilakukan. Mereka hidup dengan aturan-aturan Taurat. Nanti di kalimat terakhirnya kan begitu ya. Mereka hidup dengan hari-hari, tanda jam-jam, perayaan-perayaan tertentu. Itu kan bicara mengenai apa yang diaturkan oleh Taurat. Ya. Jadi Paulus mengatakan bahwa kamu ini sekarang ini diperbudak lagi, padahal kamu tuh sudah anak. Makanya kalau kamu diperbudak ya berarti kamu kemarin tuh belum akil balik. Nah, kamu harus akil balik dulu ya, supaya bisa memahami bahwa kamu ini anak ya, dan akhirnya kamu bisa mengecap berkat-berkat itu ya. Sebagai anak kita bisa berseru kepada Allah ya, pencipta langit dan bumi, sebagai Aba, Bapa. Aba, Bapa. Gitu kan ya. Jadi makanya banyak orang Kristen kalau doa ya Dedi, ya Bapak, ya Ayah, ya Romo kalau orang Jawa gitu ya. Ya silakan saja ya, Amang, silakan saja ya. Karena memang kita bisa memanggil Allah kita dengan panggilan sayang Aba ya, atau Bapa. Karena di dalam surat Galatia Paulus mengajarkan kepada jemaat Galatia, kepada kita juga, bahwa ingat kita adalah anak ya. Penekanannya adalah kita adalah anak di sini ya. Jadi sebagai anak kita adalah ahli waris, kata ayat yang ke-7 tadi ya. Coba saya bold lagi ya. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya. Dulu memperhambakan diri pada Allah-Allah lain ya. Yang pada hakikatnya bukan Allah ya. Tapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, dan lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, ayat 9. Jadi kita bukan saja mengenal Allah, tapi kita dikenal Allah. Ya, sebagai anak kita tentu dikenal dong sama orang tua kita ya. Maka itu pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Pentingnya kita membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Karena kita ini bukan saja mengenal siapa Tuhan kita, tapi kita dikenal oleh Tuhan kita. Tidak seperti ilah-ilah lain, Allah-Allah lain yang tidak mengenal kita. Bagaimana mungkin dia mengenal kita, wong dia aja buat tantangan manusia ya. Ya buat tantangan kita kan. Dari konteks ilah-ilah lain itu kan, dewa-dewa, Baal-Baal itu kan buat tantangan manusia ya, yang dibuat oleh manusia, dinamakan oleh manusia gitu ya. Dan bagaimana mungkin dia bisa mengenal kita, orang dia adalah buatan yang kita tempatkan sebagai ilah dan dewa dan Allah kita di masa lalu tentunya ya. Nah, sekarang ini kita sudah dikenal Allah, maka berbaliklah, kata Paulus, dari roh-roh dunia ya, yang lemah, yang miskin, apalagi sikap mental memperhambakan diri pada ilah-ilah itu ya. Jadi jangan lagi terlalu fokus dengan memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, tahun-tahun. Ini ngomongin Taurat sebenarnya ya. Karena dalam Taurat kan ada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, masa-masa yang tetap, tahun-tahun yang tertentu yang harus dihormati dan lain sebagainya. Terlebih kalau ngomongin di luar Yahudi itu lebih lagi. Maka dalam kekristenan kita nggak penting banget gitu ya. Ketika setiap Natalan kan kita selalu berkutat muter lagi soal Natal bukan tanggal 25 Desember gitu ya. Tanggal 25 Desember itu adalah justru hari penyembahan kepada dewa matahari, apalah gitu ya. Saya cuma ketawa aja. Ya nggak usah lah ya. Kalau nggak mau 25 Desember, kalau saudara misalnya nggak mau mempercayai tanggal 25 Desember, ya nggak usah 25 Desember. Mau hari lain juga boleh ya. Yang penting kita merayakan, kita memperingati bahwa di hari itu, di hari Natal yang kita imani itu, bahwa Tuhan mau jadi manusia. Lukas pasal 2 kan begitu. Pada hari ini ya.
telah lahir bagimu. Itu kan kalimat di pasal 2 Lukas ya. Jadi pada hari ini, nah kapan kita bacanya? Saya selalu mengatakan begitu. Kalau saya bacanya Lukas pasal 2 itu yang berkata pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, itu dibaca kita di tanggal 17 Agustus, maka Natalnya tanggal 17 Agustus kan? Kalau saya baca di 21 April, pada hari ini telah lahir bagimu, maka Natalnya di 21 April bertepatan dengan hari Kartini kan gitu. Jadi Natal itu bukan bicara mengenai hari-hari tertentu. Enggak, kita maknai aja ya, bahwa kemudian secara universal, secara global, gereja secara ya gitu ya memutuskan supaya ada kesamaan bahwa Natal itu diperingati pas tanggal 25 Desember yang memang saat itu juga itu dipakai sebagai dulunya adalah hari-hari raya kafir gitu ya, cuma diberi makna baru. Kan bukankah begitu juga dalam iman kita ya? Bayangin, Paskah itu kan sebenarnya bukan hari gimana kita memperingati kebangkitan Yesus. Paskah itu kan dalam tradisi Yahudi, itu kan mengadopsi tradisi Yahudi, ya, budaya Yahudi, ya, budaya kepercayaan PL, di mana Paskah memperingati Tuhan menyelamatkan Israel dari pembunuhan anak sulung, ya, dengan korban darah anak domba yang darahnya dilaburkan di pintu rumah setiap orang Israel di Mesir saat itu. Ya, itu kan Paskah kan di situ maknanya. Tapi kita memberikan muatan baru, ya. Paskah bukan itu, tapi Paskah adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang berarti dia menang atas maut, kutuk dosa sudah dikalahkan, kan itu, ya. Jadi maknanya sudah kita perbaharui dengan makna iman kita yang baru. Jadi nggak masalah mau tanggal 25 Desember, Kak, 10 November, hari pahlawan, kayak kita ngelayain Natal. Andai kata dunia nanti merayakan Natal di 1 April ya. Ya, April Mop, ya nggak apa-apa juga. Bagi saya sih nggak penting ya. Ya, yang penting di hari itu kita ada hari khusus ya, di mana kita mengingat kembali bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Itu pesan Natal itu. Jadi perdebatan tanggal 25 Desember bla 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 bla, saya cuma ketawa aja, saudara, ya. Bagi saya nggak penting banget. Andai kata dirubah pun juga saya akan ikuti aja, gitu ya. Karena nggak penting juga, yang penting maknanya, ya. Karena Tuhan tadi katakan kan, udahlah kita nggak usah terlalu memperhatikan atau memelihara hari-hari dan bulan-bulan dan tahun-tahun tertentu, masa-masa tertentu, gitu ya. Jadi maknanya saja yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Jadi di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 11 di sini Paulus mengatakan bahwa jangan lagi hidup sebagai hamba ya, yang terkungkung, yang diatur dengan gimana, padahal itu sebenarnya adalah sesuatu yang dari roh-roh dunia ya, yang lemah, yang miskin, yang membuat kita akhirnya tidak bisa memanggil Allah sebagai Bapa, padahal kita adalah anak, kita adalah ahli waris yang mestinya punya hak untuk menikmati apa yang diwariskannya kepada kita, gitu. Yang terbaik tentu yang diwariskan oleh orang tua kita ya, oleh Bapa kita kepada kita. Jadi itu yang ditekankan Paulus di pasal 4 yang sudah kita baca sampai ayat 11. Kita lanjutkan ayat 12. Oke ya, bersama saya. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Ya, tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain.
karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Paulus yang pintar dan hebat itu sampai habis akal ya dalam menghadapi orang-orang Kristen di Galatia ini. Kenapa? Ya karena tadi gampang berubah, gampang labil. Itu yang saya juga amati, banyak orang Kristen begitu ya. Ketika ada tren pelayanan model A, pendeta yang model A itu laku ya, mereka ke sana. Ketika trennya turun, muncul pendeta dan pelayanan model B, maka larinya ke sana ya. Muncul lagi pendeta A dan gereja aliran C gitu ya, lagi booming ke sana. Nggak fix ya, nggak ajek gitu ya, nggak mantap dalam imannya. Kenapa? Karena tadi orang Kristen banyak kan cuma jadi pendengar saja ya, cuma jadi followers saja ya, nggak mau menjadi orang yang paham lebih lagi dengan belajar lebih lagi. Makanya program ini saya buat. Program ini kan kurang menarik kalau mau jujur ya. Ngapain sih baca Alkitab tiap hari gitu ya? Ngapain juga, mendingan Pak Seno khotbah aja lah ya. Khotbah soal nubuatan aja lah, khotbah soal akhir zaman aja lah. Saya yakin kalau saya khotbah soal nubuatan akhir zaman, pasti viewernya lebih dari sekedar 100-200 seperti yang biasanya kalau tadarusan ini ada. Atau saya misalnya ngomentarin yang lagi viral-viral atau saya ngundang, saya interview sama orang-orang yang juga lagi viral-viral gitu ya, pasti ya viewernya pasti lebih banyak juga. Tapi saya nggak tergoda. Kenapa? Karena saya memahami bahwa banyak orang Kristen yang labil itu karena tidak punya pemahaman Alkitab, karena tidak mencintai Alkitab. Kalaupun mencintai Alkitab ya ngomong doang, gue cinta Alkitab kok, tapi buktinya nggak pernah dibaca, nggak pernah direnungkan, nggak pernah mendalami sendiri, nggak pernah bertanya sama Tuhan, nggak membangun keintiman dengan Tuhan, nggak mau mengerti, mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, lewat Alkitab gitu ya. Makanya saya buat program ini, saya buat sesantai mungkin ya, dengan kebiasaan saya, kemampuan saya. Jadi minta maaf kalau belum goalnya tercapai gitu ya. Saya berusaha untuk menyampaikannya dengan sederhana, ngobrolnya dengan sederhana, supaya saudara tertarik dengan Alkitab dan akhirnya coba belajar sendiri. Seperti jemaat Berea saya bilang gitu ya. Jemaat Berea adalah jemaat yang sangat mau bertumbuh ya, bukan cuma membuka hatinya mendengarkan pengajaran dari pendeta-pendeta mereka saat itu, tapi mereka mendalaminya sendiri setelah mendengar, nggak langsung diaminkan begitu. Itu yang paling penting menjadi orang Kristen yang bisa imannya tuh dewasa ya. Jadi Paulus dalam ayat-ayat ini juga mengatakan bahwa sebenarnya aku tuh memuji kamu ya, kamu tuh luar biasa ya. Di sini juga kita bisa menemukan bahwa Paulus ketika pertama kali mengunjungi Galatia, jemaat Galatia di sana, dia dengan sakit. Ada kalimat tadi kan ya. Coba saya cari dulu ya. Sebentar. Oke, gimana tadi? Oke nih. Ya, di ayat yang 15. Betapa bahagianya, perhatikan baik-baik nih. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi, kata Paulus, tentang kamu kepada jemaat Galatia, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Dan ini ada yang menafsirkan harafiah. Saya coba mengikuti saja ya, karena kalau bagi saya penganut atau penafsir Alkitab yang mengatakan kalau Alkitab bisa ditafsirkan secara harafiah. Ditafsirkan secara harafiah, ya harafiah aja. Kalau ditafsirkan harafiah agak aneh ya, agak lebay, agak hiperbola, agak mengada-ngada, maka coba saya cari makna tersembunyinya ya. Mungkin ini adalah kata-kata kiasan ya, yang harus kita selami kedalamannya, konteks aslinya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya berusaha mengikuti aja tafsiran yang ada, yang mencungkil mata berarti memang saat itu Paulus mungkin datang dengan keadaan sakit di bagian mata ya. Makanya ada banyak penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa mata Paulus itu tidak elok, ada yang matanya dikatakan lebih besar daripada seharusnya ya, ada cacat di mata gitu ya. Tapi biarpun begitu ya, jemaat Galatia tuh menyambut Paulus bahkan seperti menyambut Kristus sendiri, nggak jijik, nggak memandang hina. Bahkan kalau perlu ya, aku tahu kamu mau mencungkil matamu dan memberikannya kepada aku. Begitu menghormatinya jemaat Galatia kepada Paulus, begitu respeknya jemaat Galatia kepada Paulus, begitu dedikasinya ya jemaat Galatia kepada Paulus saat itu ya. Tapi itu Paulus makanya geram gitu. Dulu kamu begini, tapi kenapa sekarang itu begitu berubah? Kenapa ajaran yang kuajarkan, kenapa yang kusampaikan pada saat itu sekarang ini kok begitu mudahnya kau lupakan? Dengan mudahnya kau mengikuti ajaran-ajaran lain.
ya, yang berusaha menarik kamu, ya, mengajak kamu ke sana. Kalau diajak, ditarik gitu ya untuk mengikuti mereka untuk hal-hal yang giat, yang baik, ya silakan, itu bagus sih, ya. Tapi kan kamu justru semakin jauh dari kebenaran. Sehingga kata Paulus, aku sekarang ini seperti sakit bersalin lagi. Mual, mulus lagi, ya, sakit bersalin, tahu kan ya. Aku benar-benar nggak habis pikir lah, ya. Kenapa sampai bahasanya aku ini udah habis akal menghadapi kamu. Nah, ini yang penting ya. Catatan Paulus ini menjadi penting buat kita, bahwa tadi ya, kalau kita mempercayai sesuatu, diberkati sesuatu, sudah mengimani sesuatu, jangan mudah untuk terombang-ambing dengan pengajaran lain. Even itu in the name of Lord Jesus. Seperti saya bilang, jemaat Galatia itu saya yakin guru-guru yang datang setelah Paulus itu bukannya antikris, bukannya pengajar sesat. Mereka tuh orang Kristen yang memang di gereja mula-mula itu kalau bertobat itu karena penekanannya pada Yesus segera datang, Yesus segera datang. Ayo jadikan segala bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Maka mereka tuh langsung berapi-api gitu ya. Baru bertobat kemarin langsung khotbah ya. Baru bertobat langsung menginjil gitu ya. Sehingga tentu dampaknya, satu sisi dampak positifnya ya, kekristenan cepatnya luar biasa. Ya, berdampaknya cepat sekali. Tapi sisi yang lainnya harus diakui, akhirnya pengajarannya nggak dalam, ya. Orang baru bertobat kemarin ngajar itu, ya apa sih yang diajarkan gitu ya. Kemudian dianggap guru lagi sama orang. Jadi apa yang bisa dipelajari oleh murid dengan guru yang baru punya ilmunya segitu gitu loh, saudara. Makanya kan saya bilang di program Galatia ini ya, Paulus aja sudah mengingatkan bahwa ketika dia akhirnya bertobat di jalan menuju ke Damsyik bertemu dengan Yesus, dijumpai Tuhan Yesus, dia harus pergi dulu ke tanah Arab, ke Nabatea ya. Di sana dia ngapain nggak ada yang tahu, berapa lama nggak ada yang tahu, tapi ya nggak mungkin sebentar, karena dari Damsyik menuju ke tanah Arab cukup jauh gitu ya, pegunungan Arab, jauh dari peradaban gitu ya. Dia hanya dengan Tuhan saja bergumul di situ, baru ketika dia sudah mantap dengan iman barunya, bisa memahami, bisa menemukan benang merah dengan iman lamanya, iman kepada Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, maka dia baru ke Damsyik dan baru mengajar, baru berkhotbah dengan berani. Ketika ke Yerusalem bertemu rasul-rasul, dia juga berani berkhotbah di Yerusalem. Kenapa? Imannya sudah mantap. Nah, banyak orang-orang Kristen saat itu yang sudah mengajar dengan mantap, tapi imannya jujur, iman yang baru bertumbuh gitu ya, baru mulai. Sehingga ya tadi akhirnya dampak murid-murid Tuhan pada saat itu, termasuk kepada jemaat Galatia ini ya, yang disampaikan adalah hal-hal yang sedikit tidak tepat gitu ya. Ya, Taurat itu memang saya percaya Taurat itu menuntun orang Israel ya, membuat orang Israel semakin menjadi umat pilihan Bang Allah, karena Taurat itu diberikan agar orang Israel bisa menjadi umatnya Tuhan, kan begitu. Kan diberikan di Sinai. Ya, jadi mereka tuh disengajain Tuhan karena keras kepala, masih adatnya kayak adat Mesir, dibuat Tuhan muter-muter 40 tahun di sana dengan tuntunan Taurat, dengan harapan mereka itu dibersihkan ya dari distorsi Mesir, dari kerosi Mesir, dari pikiran-pikiran duniawi Mesir, untuk fokus kepada Tuhan gitu ya. Maka Taurat diberikan di situ kan. Ya, jadi nggak ada yang salah sebenarnya dengan Taurat gitu ya. Cuma ketika akhirnya yang penuntun itu akhirnya sampai kepada tujuannya, menemukan tujuannya, yakni keturunannya yang tunggal dari Abraham, yakni Kristus itu, maka ya cuma jadi penuntun, selesai. Ya berimanlah kepada Yesus Kristus ini. Nah, orang-orang guru-guru yang baru-baru cetek imannya itu belum bisa menyelaraskan, menghubungkan antara kebenaran Taurat dengan Injil, dengan kasih karunia Tuhan. Sehingga mengajarkan tadi bahwa keselamatan itu beriman kepada Yesus, tapi Taurat juga harus dikerjakan, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi ini fakta, dan sekarang ini masih banyak juga, ya. Banyak guru-guru di luar sana yang mengajarkan bahwa kasih karunia cuma percaya kepada Tuhan. Kalau sudah percaya sama Tuhan, maka kita pasti akan selalu dibenarkan gitu ya. Selalu dibenarkan, pasti akan dibenarkan karena kita mengenakan Kristus. Jadi jadi Yesus nanti sebagai hakim, Allah Bapa nggak akan melihat kita lagi, dosa-dosa kita lagi, karena kita sudah mengenakan Kristus gitu. Loh,
Jadi enak bener gitu, berarti selama hidup di dunia ini ya kita bisa ya berbuat apapun. Bahkan ada yang mengajarkan kalau kita salah nggak usah minta ampun lagi sama Tuhan, nggak usah ada pengakuan dosa lagi, karena dosa sudah diampuni, ya sudah diputuskan kutuknya. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa masa depan kita. Lah, kalau kita belum buat dosa di masa depan, ya apa yang harus diampuni gitu ya? Ya, jadi kita kan sekarang ini kan diampuni sama Tuhan atas dosa kita ketika kita bertobat, dosa sekarang kita dan dosa masa lalu kita, benar nggak sih? Nah, ketika kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan, maka konsekuensinya kita harus hidup dalam kebenaran. Tapi kalau mau jujur sepanjang hidup dalam kebenaran yang kita mau jalani di sisa hidup kita ini, kan kita sering buat salah dan dosa. Ya, hati nurani kan nggak bisa bohong. Kalau kita bersih, hati nurani kita bersih, kita tahu mana yang kita buat ini salah, mana yang kita buat ini benar, kita tahu itu. Ya. Nah, ketika kita tahu kita salah, kita dosa, kita harus mengaku dosa nggak? Harus dong. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu apa fungsinya kalau di situ? Kalau kamu mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil dan akan mengampuni dosa kita. Ya tinggal kita mengaku dosa, nggak usah lagi korban binatang, korban darah, itu udah cukup sekali. Karena Yesus itu ketika mati di atas kayu salib sudah mengampuni dosa kita, ya, dosa yang sekarang, dosa masa lalu, dan mungkin dosa nanti kalau kita mengaku dosa sama Dia, ya. Dosa semua kita sudah ditanggung Dia di atas kayu salib. Tapi tetap harus ada pengakuan dosa. Itu wujud tanggung jawab kita dengan beriman bahwa kita ini sudah dibenarkan, ya. Jadi tanggung jawab kita, kata Paulus, harus hidup dalam benar. Kalau hidup dalam kekudusan, ya. Yakobus katakan, Petrus katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Itu harus kita jaga kan. Nah, ini yang belum dipahami oleh guru-guru itu, sehingga akhirnya Taurat dan kasih karunia itu seolah-olah dua hal yang bertolak belakang dan harus memilih salah satu, ya. Pengajar-pengajar sekarang juga masih banyak yang mengatakan demikian, ya. Jadi kalimat-kalimat apa yang negatif-negatif itu nggak ada lagi, itu nggak berlaku bagi kita, bla 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 bla. Kalau saya memahami seperti Paulus memahami, kalau bagi saya, ya, Taurat itu sebagai penuntun, sebagai guidance, ya. Jadi saya percaya saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus, ya. Saya sudah dikuduskan oleh iman percaya saya bahwa Yesus mati dari kayu salib menebus saya. Saya mengimani Yesus Tuhan Juru Selamat, berarti kan saya sudah dibenarkan. Ya, ketika saya sudah dibenarkan, saya masih menjalani hidup saya entah sampai kapan Tuhan percayakan waktu saya di dunia ini sebagai manusia. Nah, saya berusaha untuk hidup benar, berkenan kepada Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus pasti bisa. Nah, aturannya apa? Ya mau nggak mau saya belajar Taurat dong. Ya, kan aturan benar dan salah itu kan dari Taurat. Ya, apa yang ada di Alkitab Perjanjian Lama itu, kenapa Perjanjian Lama di Alkitab kita, di buku kita ini nggak dibuang? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ada ilah lain di hadapanmu, ya, bla 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 bla. Aturan-aturan yang bukan seremonial, ya, itu tetap harus kita coba kerjakan. Karena itu diberikan Tuhan kepada orang Israel untuk menjadikan orang Israel sebagai umat pilihannya, ya, bangsa pilihannya. Kita sudah dibenarkan, kita adalah umat pilihannya saat ini. Tapi supaya kita bisa menjaga diri, supaya kita terus bisa dalam koridor yang benar sebagai umat pilihan Allah, kita harus berjalan tentu dengan pilihan-pilihan yang kita tahu. Kalau kita mau ke kiri, ke kanan, salah itu dari mana? Tentu dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu ukurannya. Ya gitu saudara, ya. Nah, jadi bukan lagi ngomongin Perjanjian Lama nggak penting, ya. Kalau nggak penting dirobek aja Perjanjian Lama. Dan kalau nggak penting, kenapa Yesus dan para rasul banyak mengutip Perjanjian Lama? Bukankah itu berarti mereka juga masih mempercayai ada kebenaran di situ? Ya, meskipun mereka tidak mempercayai mereka selamat karena melakukan semua hukum Taurat. Semua rasul-rasul saya percaya sudah paham bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan semua Taurat. Dan terkutuklah orang yang tidak melakukan seluruh Taurat, ya. Jadi mereka nggak mau terkutuk, mereka mau jadi orang yang beriman percaya kepada Tuhan. Tapi untuk menjaga diri mereka agar bisa hidup terus sebagai umat pilihan Tuhan, mereka terus menjadikan Taurat sebagai cermin mereka, supaya mereka tahu mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang tidak menyenangkan Tuhan, dan selanjutnya, gitu ya. Ya, kalau di dalam Perjanjian Baru hukumnya dipersingkat oleh Yesus, hormatilah, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Ya, tapi kan itu kan agak rancu, ya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia, kalau nggak ada detil-detilnya gitu, ya. Mengasihi sesama manusia, ada 2 orang teman kita, ya.
Ya, ketika mereka bertikai mengasihi sesama manusia itu gimana? Kita gimana memposisikan diri kita, gitu kan ya? Apakah kita pro A, pro B, atau pro dua-duanya? Kan susah, ya. Ya, maka kita membaca ayat yang lainnya, gitu ya. Kalau ada yang salah, tegur, gitu ya. Ada yang empat mata, tegur dengan membawa saksi dan lain sebagainya. Jadi pendamai, ya. Nah, terus ukuran-ukuran si A, si B itu ributnya kenapa sih, gitu kan? Apa karena ada rebutan cowok, rebutan cewek, gitu ya, rebutan harta, gitu kan? Ya, baru lihat, kan itu semuanya diatur juga di Taurat, ya. Di hukum Taurat, di hukumnya Musa itu menjadi guidance kita, ya, supaya kita juga bisa membantu menyelesaikan masalah sesuai dengan hukum kasih yang Tuhan ajarkan juga, kan gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang sudah dikerjakan oleh para rasul itu membuat kita masih hidup jauh, ya, dari Tuhan, dari kebenaran Tuhan. Kemudian dilanjutkan oleh pengajaran berikutnya nih, ya, Hagar dan Sarah. Kita langsung aja di sini, ya, supaya kita nggak buka-buka lagi. Oke, saya geser dulu ayat 21 bersama saya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang menghidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jadi jangan mau diperhambakan, jangan mau mengikuti, ya, apa yang dikatakan Tuhan tentang perhambaan itu, ya. Kita ini sudah merdeka, kita ini anak yang dimerdekakan dalam Tuhan, dalam iman kepada Yesus. Maka kutuk dosa, ya, itu nggak berlaku lagi atas kita, ya. Sudah diselesaikan, tetelestai di atas kayu salib, ya. Apakah kita kebal dengan dosa setelah kita percaya sama Tuhan? Tentu tidak. Kita sebagai manusia masih bisa hidup dalam dosa, masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa tergoda dengan dosa, ya. Dan ketika kita sadar apa yang kita lakukan itu dosa, minta ampunlah sama Tuhan, supaya kita jadi orang yang merdeka lagi, tidak hidup dalam kutuk dosa tadi. Kan begitu, saudara, ya. Jadi hidup itu terus ada pilihan, terus ada tantangan. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Paulus mengingatkan jemaat Galatia, mengingatkan kita pada malam hari ini bahwa kita ini adalah anak merdeka, ya, anak dari perempuan yang merdeka, gitu ya. Kita ini seperti Ishak, bukannya Ismail. Ya, Ismail pernah, ya, menindas menganiaya Ishak. Anak-anak daging itu pasti menganiaya anak-anak janji, anak-anak menurut roh. Ya kan benar gitu ya. Di dunia ini kita tentu akan ditindas, ya, keindahan duniawi, kenikmatan duniawi itu akan berusaha mengintimidasi kita. Kita yang berusaha hidup benar, kita akan digoda oleh banyak hal-hal yang indah-indah, yang dosa itu, yang daging itu. Kita dianiaya, tanda kutip, ya. Digoda, tanda kutip, ya. Ditekan, tanda kutip, ya. Ya, aniaya yang bersifat memang aniaya, pengertian aniaya berarti disakiti, tapi juga Bapak Ibu jangan lupa bahwa dosa itu jujur saja kan nikmat. Semua dosa itu kan menurut daging nikmat. Jadi kadang-kadang aniaya itu juga aniaya yang disebut dengan kenikmatan-kenikmatan daging itu, kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Dan kita harus berani bersikap seperti Tuhan akhirnya melihat Abraham nggak bisa bersikap, ya, nggak bisa memposisikan diri yang benar. Bagaimana si anak daging ini menganiaya anak roh janji itu, maka Tuhan bilang usir perempuan itu dan hamba itu, anak hamba itu.
ya, Ismail dan Hagar diusir, ya. Itu juga yang harus kita lakukan, ya. Kedagingan itu harus kita usir, ya. Godaan daging itu harus kita usir, ya. Kita percaya, ya, bahwa aniaya yang diberikan dunia, tanda kutip, ya, kepada kita, itu pasti akan kita bisa menangkan kalau kita mau mengalahkannya dan mengusirnya. Karena kita adalah anak-anak Allah. Apa yang kau minta pasti akan diberikan. Bapa mana memberi batu ketika anak minta roti? Bukankah begitu, saudara, ya? Jadi yang kita lakukan di hari-hari ini, belajar dari Galatia pasal 4, yakni mengimani sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan. Iman percaya kita kepada Dia itu akan dianggap kebenaran. Percaya kita kepadanya akan dianggap kebenaran, ya. Seperti Abraham percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran, kan gitu, ya. Maka kalau kita sudah seperti itu, maka percayalah kepada Kristus, dibaptislah dalam nama Yesus, sudah belum? Sudah, dan kenakanlah Kristus dalam dirimu, ya. Jadi kalau kita sudah mengenakan Kristus, ya, seberapa besar apapun dosa, tantangan dosa, beratnya godaan dalam hidup, kita pasti bisa karena kita sudah mengenakan Kristus. Karena semua yang disebut dengan kutuk dosa, godaan dosa, penderitaan dosa, akibat dosa, itu sudah Yesus pakukan di atas kayu salib. Jadi kita pasti akan menang, ya. Kalaupun ada godaan, tinggal kita usir aja, ya. Sambil dalam perjalanan itu bukan cuma sekedar ngusir. Ketika ada setan, aku usir setan, aku usir sakit penyakit, aku usir kemiskinan. Bukan cuma semata itu, ya. Tapi kita juga memproses diri kita ini, ya, yang sedang mengenakan Kristus itu, supaya tubuh kita, hidup kita ini semakin hari semakin serupa seperti Kristus, ya. Berarti kedagingan bukan cuma kita tolak, kedagingan bukan cuma kita usir, tapi kita matikan dalam diri ini. Sehingga besok-besok kalau kedagingan muncul lagi, kita sudah tidak tergoda dengan itu. Hari ini kita mungkin masih tergoda, ya. Nah, ketika saya bertobat dulu di usia 27 tahun, masih muda sekali, ya. Ya, godaan perempuan masih ada, saudara, ya. Ya, tergoda lah gitu, ya. Pikir-pikir, ya. Perempuan pasti kalau mau dideketin cari yang cantik, yang bla 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 bla, pilihannya yang menurut dunia lah gitu, ya, ukuran dunia gitu, ya. Itu hal yang wajar gitu, ya. Masih bisa tergoda, ya. Tapi setelah saya bertobat, saya kemudian menikah gitu, ya. Saya terus melayani Tuhan. Nah, itu kedagingan, keinginan terhadap godaan perempuan itu, ya. Saya sudah matikan, pelan-pelan matikan pelan-pelan. Caranya awalnya ya harus menjauhi pergaulan dengan perempuan-perempuan cantik dulu. Iya loh. Kalau teman saya hangout, saya semuanya masih perempuan-perempuan cantik dan masih dunia, juga berat gitu, ya. Saya menjauhi. Saya di atas ya, tidak di atas tidak lah, ya. Mungkin di awal-awal pertobatan saya hampir nggak punya teman perempuan gitu, ya. Ya, yang cakep-cakep gitu, ya. Ya, teman-teman biasa aja tapi nggak ada yang dekat sama saya gitu. Saya menjauhi. Ya, bahkan teman yang punya kedekatan di masa lalu pun, entah itu mantan pacar kah atau teman dekat atau sahabat, itu saya jauhi dulu, ya. Supaya saya bisa mematikan daging saya dulu nih, ya. Dan akhirnya ketika saya sudah merasa diri mematikan daging terhadap keinginan atau godaan terhadap perempuan, hari-hari ini saya ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak, ya. Perempuan cantik muncul kayak apapun di depan saya, dengan wanginya, dengan senyumnya yang manis, dengan seksinya badannya dan lain sebagainya, itu nggak menjadi tertarik. Saya nggak tertarik akannya gitu loh, ya. Cuma oh ya cantik, oh ya wangi, oh ya seksi, tapi udah, that's it gitu, ya. Nggak ada gitu keinginan yang macam-macam, ya, ingin untuk flirting atau apa, ya, menggoda, ya, mencari perhatian gitu, ya. Kayaknya udah enggak gitu, ya. Dan saya jadi geli kalau gitu melihat ada orang yang masih seperti itu gitu, ya. Itu gue dulu gitu, ya, tapi sekarang tidak lagi. Nah, untuk sampai ke sana kan kita harus mematikan daging, dan itu nggak waktu yang cepat, ada proses panjang, ya. Saya udah belasan tahun berusaha mematikan itu dengan cara-cara yang tadi itu saya bilang, ya. Dan sekarang ini ya saya kalau ketemu jemaat baru, ya, atau ketemu perempuan baru cantik, masih muda, lebih di bawah saya usianya, ya udah kayak saudara tuh kepada anak saja gitu, ya, anak rohani, ya, dalam tanda kutip, ya, kalau dia minta saya melayani. Hanya sebatas itu, nggak ada pikiran macam-macam, nggak ada niat macam-macam, nggak ada godaan macam-macam. Ya tentu iblis masih menggoda, tapi bagi saya, gue udah nggak tertarik hal-hal itu lagi gitu.
udah lewat masanya gitu loh. jadi ya iblis mungkin sekali 2 kali masih menggoda saya, tapi karena tahu saya nggak tergoda untuk hal itu, ya akhirnya capek juga dia menggoda saya untuk hal itu. Ya karena memang sudah tidak menjadi passion saya di sana, udah nggak jadi ketertarikan saya di sana. Saya masih ingat dulu ya di awal-awal pertobatan saya itu gimana iblis menggodanya. Saya pernah di gereja lama dulu, saya melayani, dikasih tugas tanggung jawab bahkan menjadi koordinator ya, atau kepala atau ketua tim pelepasan begitu ya. Saya melayani banyak perempuan, dari perempuan muda, anak-anak sampai yang usia tua. Saya pernah melayani seorang perempuan cantik, saudara ya. Itu yang datang ke kantor saya ya, terus minta dilayani ya. Kemudian saya layani ya, terus saya masuk ke dalam sebuah ruangan supaya tidak konselingnya tuh agak tertutup gitu ya, tapi semua kaca saya buka kordennya gitu ya. Jadi semua tim saya, teman-teman saya masih bisa mengakses masuk ke dalam gitu ya. Dan cantik, saya harus akui cantik. Saat itu saya masih dalam berusaha mematikan daging ya, belum sampai tidak tertarik, masih berusaha untuk mematikan daging itu ya. Itu saya doain manifestasi dia cantik ya. Itu sampai, maafkan saya, bajunya sampai kemana-mana gitu ya. Ya pokoknya seperti itulah ya. Dan dengan setan tapi suaranya jadi serak-serak basah gitu ya. Dan yang saya kerjakan apa, saya masih ingat banget, saya langsung keluar dari ruangan itu ya. Terus meskipun kaca cermin korden semua dibuka, tapi kan orang ngapain gitu ngeliatin. Akhirnya saya keluar, saya manggil teman saya ya, staff saya untuk ayo bantuin saya ya, nih bawa kain ya, bantuin untuk yang tumpangi tangan kah, di kepala kah, di dada kah, karena kalau saya udah pasti nggak bener nih gitu ya. Karena setan, saya tahu bukan perempuan ini ya, setan sedang menggoda saya untuk hal itu ya. Karena perempuan ini di mata saya saat itu cantik, seksi, masih muda, belum menikah gitu ya, dan menunjukkan geliat yang dipakai setan untuk menggoda saya. Karena setan tahu saya masih dalam proses mematikan daging soal ini gitu ya. Dan itu berkali-kali ya, sampai akhirnya ya di titik ini. Sekarang ini orang mau ngapain kan di depan saya juga sebodoh amat gitu ya. Karena I'm not interesting with hal-hal seperti itu lagi gitu. Nggak tertarik lagi dengan hal seperti itu lagi. Itu udah lewat lah masanya. Begitu ya saudara ya. Nah untuk sampai ke sana butuh proses panjang ya. Jadi itu yang bisa saya dapatkan dari Paulus di pasal 4 ini, bahwa kita bukan saja semata mengimani bahwa kita ini dibenarkan karena iman percaya kita kepada Yesus, tapi kita juga yang mengenakan Kristus dalam hidup kita ini bertanggung jawab supaya kita ini benar-benar juga semakin hari semakin serupa, mematikan daging godaan itu ya, supaya meskipun nanti keinginan daging itu menganiaya kita tanda kutip ya, kita tinggal usir aja ya. Kita santai saja karena hal-hal tadi udah nggak tertarik, udah nggak menarik buat saya. Saya juga mau bersaksi sedikit, saya suka sama hal-hal yang branded ya. Di masa lalu saya bukan branded, tapi bukan yang mahal, saya bukan anak orang kaya. Jadi kalaupun saya bilang branded itu ya merek yang benar gitu ya, bukan yang abal-abal gitu ya. Tapi sekarang ini saya meskipun mampu beli, saya juga tidak terlalu gimana gitu. Sampai saudara sudah pernah saya tunjukin kan ya, saya punya handphone yang sudah saya beli sejak The Way ada. Berarti udah hampir 6 tahun ya saudara ya. Dan itu udah gimana, udah pecah casingnya. Saya nggak tergoda untuk beli yang baru, saya beli casing baru ya, terus beli yang supaya tampilan lebih baru lagi. Karena apa nggak bisa saya beli handphone yang bagus gitu ya. Bukannya sombong, handphone yang terbagus pun saya mampu gitu beli sekarang ini gitu ya. Tapi bagi saya, what for gitu, untuk apa gitu ya. Toh saya sadar bahwa kapasitas saya dalam menggunakan handphone ya hanya untuk WhatsApp, untuk telepon, hanya untuk browsing, hanya untuk sharing. Kalau misalnya ada program-program di channel YouTube The Warriors, saya sharing di WhatsApp saya sharing di Facebook saya gitu kan, hanya untuk itu. Baru kemarin ketika saya lagi kepengen bikin blog gitu ya, pengen lebih dalam lagi dalam program seperti ini, saya pikir saya harus ngevlog sendiri gitu ya, pakai handphone. Nah, saya doa ya minta handphone yang agak bagus, Tuhan kasih ya. Tapi handphone itu pun juga akhirnya nggak terpakai. Dalam artian hanya tidak saya pakai vlog lagi karena akhirnya ada berkat Tuhan untuk beli kamera lebih bagus gitu ya. Tapi ya tadi ya, handphone itu pun juga masih bukan handphone primer saya ya, handphone yang
primer saya ya handphone yang udah 6 tahun itu, yang saya pakai kemana-mana, semua datanya ada di situ. Handphone yang baru yang diberkati orang kepada saya itu handphone yang sekunder ya, hanya untuk hal-hal yang data-datanya nggak di situ. Orang bahkan nggak tahu nomor, saya aja nggak tahu nomor teleponnya. Jadi yang tahu itu ya keluarga dekat saja yang nyimpan nomor itu di handphonenya. Saya sendiri nggak hafal nomor telepon saya, ya nomor telepon yang sejak saya punya nomor telepon. Saya cuma punya nomor telepon itu 2, saudara. Satu itu sekarang saya kasih kepada ibu saya, dulu kepada almarhum bapak saya ketika dia punya handphone, supaya handphonenya gampang diingat, karena saya belinya dulu nomor cantik gitu ya, pendek sekali, bagus sekali, jadi gampang diingat gitu ya. Terus saya beli nomor cantik berikutnya. Jadi saya cuma punya 2 nomor telepon dan sekarang dua-duanya masih dihafal di luar kepala saya. Saya nggak pernah ganti nomor telepon lain ya. Ini ada nomor telepon lain karena tidak bukan karena saya yang mau gitu. Saya kepengen ngevlog, karena kepengen ngevlog ya akhirnya supaya bisa running kan, beli nomor telepon gitu ya. Tapi nomor telepon itu pun nggak saya hafal ya, tidak menjadi telepon utama saya. Yang tahu hanya istri, anak juga belum tentu tahu kali ya, hanya istri saya saja kali yang tahu nomor telepon saya yang satunya lagi ini. Yang lainnya nggak tahu. Yang lainnya hanya tahu nomor telepon saya yang satu itu, yang sudah puluhan tahun ya bersama dengan saya ketika saya punya handphone. Sejak saya punya handphone di kuliah angkatan 1 ya, di tahun 95-96 itu ya, SMA lah ya, SMA akhir Pak, 3 SMP, 3 SMA ya, itu saya cuma punya 2 nomor telepon ya, dan dua-duanya masih milik saya. Jadi saya nggak pernah ganti-ganti nomor telepon. Jadi saya heran sama orang-orang yang sering ganti nomor telepon ya, what's wrong gitu ya, ada apa dengan itu? Jadi saya nggak pernah tergoda. Nah, untuk sampai ke sana tidak tergoda dengan daging, tadi ada perjuangan, ada mematikan daging, ada memprioritaskan perkara-perkara yang di atas. Itu loh saudara ya, yang harus Bapak Ibu kerjakan. Itu yang juga diajarkan Paulus lewat ini ya, lewat Galatia yang saya temukan dan saya bagikan malam hari ini kepada saudara ya. Semoga saudara bisa memahaminya. Jadi surat Galatia surat yang cukup dalam, di mana kita diajarkan banyak hal oleh Paulus bahwa kita ini anak ya, sebagai anak kita adalah yang mewarisi. Jadi kalau kita mewarisi yang dimiliki Bapa, ngapain kita takut gitu? Ngapain kita jadi orang yang khawatir? Ngapain kita jadi orang yang gundah ya? Bapa kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi kan? Jadi percayalah hidupmu pasti akan diberkati karena kau adalah ahli warisnya ya. Tinggal gimana kita memposisikan diri sebagai ahli waris. Kita sudah mengenakan Kristus, tapi sudahkah tubuh kita, hidup kita serupa seperti Kristus? Kalau sudah, ya maka kau adalah anak sejati. Dan anak sejati, mintalah apa saja kepada Bapamu, maka Bapamu akan memberikannya. Bapa mana beri batu ketika anaknya minta roti. Gitu ya saudara ya. Semoga diberkati. Terima kasih yang sudah join bersama program ini. Diberkatilah hidupmu. Di sepanjang minggu ini teruslah bawa dalam doa. Mintalah Roh Kudus dicurahkan bagimu. Kalau kau merasa belum mengalami pencurahan Roh Kudus, ya, Bapak Ibu bisa lihat lagi Bible Clinic saya di hari Jumat yang 2 minggu lalu, ya, di mana saya mengajar soal baptisan menurut Kisah Rasul. Ya, ada baptisan Yohanes, ada baptisan dalam nama Tuhan Yesus, ada baptisan Roh itu, ya, baptisan Pentakosta itu. Dan nanti di Jumat depan ya saya akan mengajar mengenai bahasa roh ya. Dan Bapak Ibu jangan keraskan hatimu ya, minta Roh Kudus, sebab kalau Roh Kudus sudah turun benar atasmu ada tandanya, ada tanda kasat matanya yang Alkitab ajarkan ya. Kalau itu sudah terjadi, kau penuh dengan roh ya. Kalau kau sudah penuh dengan roh, maka saya percaya kau bisa dengan bijaksana. Kalau kau bicara terus dengan roh, minta pertimbangan roh, kau akan dituntunnya menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik gitu. Hidupmu pasti juga akan terpelihara sempurna ya. Karena kalau Roh Kudus sudah turun atasmu, kata Kisah Rasul, maka kau akan mempunyai kuasa ya. Kuasa untuk apa? Macam-macam ya. Kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Bahkan salah satunya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Bahkan minum racun pun, racun itu tidak berkuasa atas kita. Kau akan mengalami mujizat, kuasa terhadap apapun juga di dunia ini. Kau akan bisa menang lawan kedagingan dan terhadap setan tentunya. Gitu ya. Dan terus dukung dalam program ini ya. Bapak Ibu bisa mendukung terus lewat
doa, lewat di subscribe, jangan lupa di like, di share ya. Itu dukungan yang luar biasa ya. Jadi kalau nanti ini program ditayangkan terus saya lihat like-nya banyak, itu menghibur saya ya, membuat saya juga semangat. Ingat saya juga masih manusia gitu ya. Kalau nggak ada yang like, nggak ada yang share gitu kan, saya juga apa yang salah dengan program ini? Apakah kurang tepatkah ya? Jadi kalau diberkati tolong lakukan itu, di like, di subscribe channel ini, terus di share ya, supaya banyak orang juga diberkati. Ya kita tektok-tektok itu seperti efek bola salju ya. Dan follow pelayanan kami The Warriors ya. Dengan apa yang sudah ada ya, sebentar kita akan juga punya program-program yang lain yang baru yang menjangkau banyak orang. Saya sedang membangun juga pelayanan outreach The Warriors Ministry ya, menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau, seperti para tahanan, para narapidana, dan juga kaum LGBT ya, dan orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Itu saya mau coba bangun pelayanan seperti itu. Sekaligus ke depan juga saya mau membangun pelayanan power ministry ya, pelayanan kuasa. Jadi mempraktekkan tanda dan mujizat itu supaya nyata di mata banyak orang bahwa Kristus Yesus yang kita sembah itu sudah memberikan kita kuasa, Roh Kudus yang sudah dalam diri kita membuat kita bisa melakukan hal-hal yang supranatural yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Jadi nanti ada pelayanan seperti itu dalam digital ministry ini. Mohon didukung doa ya. Kalau Bapak Ibu ada berkat dana ya, bisa ikut menabur ya. Siapa tahu kita bisa menggandakan kamera kita ya. Jadi kita punya tools peralatan digital yang lebih banyak, yang lebih bagus gitu ya, sehingga angle-angle-nya, kalau sekarang kan saudaranya lihat satu arah saja, mungkin nanti ke depan kalau alatnya lebih canggih ya, kita punya kemampuan ekonomi untuk membelikan alat yang lebih canggih nanti dari sayap samping kiri. Nah ini kan masih kepotong di tangan saya ini. Siapa tahu kita punya alat nantinya yang bisa membuat lebih wide begitu ya, kamera tentunya dalam hal ini. Jadi pasti akan memberkati kita semuanya ya. Kerjakan yang menjadi bagianmu. Kalau lewat doa saja, itu yang paling penting ya. Jadi kalau sudah menabur dana juga, saya berharap dukungan doa saudara ya, supaya program ini semakin jadi berkat. Dan saya diberikan umur panjang, sehat senantiasa, sehingga setiap malam saya masih bisa terus memberkati ya. Paling nggak sampai kejadian, sampai wahyu sudah selesai saya bagikan. Dan saya berharap Bapak Ibu juga tertransfer dan membagikannya juga kepada banyak orang. Entah ini tinggal di share aja, atau saudara Bapak Ibu membuat program sendiri ya. Ayo kita berlomba-lomba melayani Tuhan lewat digital ministry. Kau melayani digital tinggal modal handphone saja ya. Sharing apa yang Tuhan taruhkan di hatimu kepada banyak orang ya. Belajarlah menginjil sambil terus belajar dengan Tuhan, sehingga semakin lama firman yang kau sampaikan, kesaksian yang kau sampaikan semakin dalam, semakin berisi, dan tentu semakin menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya. Terima kasih buat yang kasih komen, terima kasih buat yang kasih like, terima kasih yang mengikuti program ini. Kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, makasih buat malam hari ini, kami diberkati Tuhan luar biasa. Dan sebelum kami selesai, kami doa agar kami semua diberkati malam hari ini, tidur kami diberkati. Dan sepanjang minggu ini dalam rangka menantikan on the way memperingati Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kami pun penuh dengan Roh Kudus. Maka Tuhan, siapapun yang bersama dengan kami lewat program ini, terus Tuhan jamah, terus Tuhan tambahkan hikmat, marifat, dan berikan mereka semuanya kepenuhan roh, karunia roh itu, Roh Kudus turun atas semua kami, terutama yang sedang berdoa bersama hamba di program ini, di sepanjang minggu ini. Tuhan, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, kami percaya malam hari ini Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya kami selamat karena darah Yesus yang sudah menebus dosa kami. Malam hari ini ke dalam tangan-Mu lah Yesus, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu besok Selasa. God bless you.